Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Suraya Husniati, NIM 12192263. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen dan organisasi. Manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Pengertian itu menurut Encyclopedia of the Social Science. Sedangkan menurut Manulang, manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada top managers yang biasanya bertugas untuk memformulasikan strategi, kebijakan, sasaran, dan rencana jangka panjang dan membuat keputusan strategis. Pada posisi ini biasanya digunakan oleh direktur dan wakil direktur. Tingkatan yang kedua yaitu middle managers. Di sini bertugas untuk memformulasikan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi, serta membuat keputusan operasional. Pada tingkatan ini biasanya diduduki oleh kepala divisi dan kepala bagian. Tingkatan yang ketiga yaitu first level manager. Biasanya bertugas untuk mengimplementasikan rencana operasional dan sasaran, membuat keputusan jangka pendek, serta melakukan operasional bisnis sehari-hari. Biasanya diduduki oleh supervisor, mandor, atau leader. Selanjutnya ada tingkatan manajerial. Tingkat manajerial juga ada 3 posisi. Yang pertama, posisi tertinggi yaitu manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan tingkatan paling tinggi dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi. Biasanya bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Pada posisi ini, berhak juga untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Biasanya diduduki oleh CEO dan GM. Kemudian tingkatan manajerial yang kedua atau manajemen menengah yang berada di tengah-tengah dari hierarki manajemen sebuah perusahaan. Biasanya dipilih oleh manajemen puncak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Pada manajemen menengah ini diduduki oleh kepala departemen yang biasanya seperti manajer keuangan, manajer pembelian, dan manajer produksi. Yang kedua yaitu manajer cabang seperti kepala unit, dan yang ketiga yaitu junior eksekutif atau asisten manajer pembelian, asisten manajer keuangan, serta asisten manajer produksi. Tingkatan manajerial yang ketiga yaitu manajemen tingkat pertama, yang merupakan manajemen tingkatan paling rendah dalam sebuah perusahaan. Biasanya bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Biasanya diduduki oleh mandor, pengawas, atau supervisor yang dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Fungsi manajemen. Dalam fungsi manajemen ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada planning, biasanya memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu ada organizing. Biasanya bertugas untuk membagikan tugas kepada anggota yang terlibat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Fungsi selanjutnya atau yang ketiga yaitu staffing, fungsi staffing. Biasanya sebagai untuk menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga dapat mencapai tujuan organisasi perusahaan tersebut. Fungsi yang selanjutnya yaitu directing, yang biasanya memberi penjelasan dan memberikan pembinaan kepada anggotanya yang akan terlibat dalam tugas yang diberikan dan dapat dilaksanakan dengan baik dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Fungsi yang selanjutnya yaitu ada controlling.
atau biasanya melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal atau kekacauan dalam pekerjaan dengan menyelarasikan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Selanjutnya ada manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkat manajemen itu ada ada 6. Yang pertama sumber informasi atau top biasanya pada posisi top biasanya membutuhkan informasi dari internal, eksternal, pemerintah, masyarakat, pesaing, dan supplier. Pada tingkatan yang kedua, membutuhkan informasi yang bersifat tengah-tengah antara top dan level manager. Yang ketiga adalah yang biasanya membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal. Kebutuhan tingkat manajemen yang kedua yaitu tentang lingkup informasi. Biasanya memerlukan informasi secara global dari seluruh komponen organisasi. Yang pada berada di tengah-tengah yaitu membutuhkan informasi semi global dan semi parsial yang akan mengkoordinasi setiap departemen. Pada tingkatan yang terakhir, yaitu biasanya memerlukan informasi yang bersifat lokal atau parsial yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Selanjutnya yaitu ada kelengkapan informasi. Pada posisi top, memerlukan laporan yang hanya pokok-pokok permasalahannya. Pada bagian middle atau tengah-tengah, dia memerlukan laporan semi pokok, dan yang berada di low atau di bawah, memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Kebutuhan tingkat manajemen selanjutnya yaitu kurun waktu informasi. Yang berada di top biasanya memerlukan informasi untuk jangka panjang tergantung jenis perusahaannya. Yang berada di posisi tengah membutuhkan informasi jangka menengah, dan pada posisi bawah atau low biasanya membutuhkan informasi jangka pendek. Selanjutnya yaitu tentang kerangka waktu. Yang berada di posisi top biasanya membutuhkan informasi tentang masa depan yang akan merancang masa depan. Yang berada di tengah biasanya memerlukan informasi masa lalu atau historis. Dan low memerlukan informasi masa lalu juga tentang historis. Mereka saling bekerja sama. Selanjutnya kerincian informasi. Yang top itu biasanya membutuhkan informasi yang berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Sedangkan middle memerlukan informasi semi ringkas dan yang low memerlukan informasi yang secara detail. Peran manajerial. Seorang manajer harus memiliki peran dalam memimpin. Peran ini juga dibutuhkan oleh seorang manajer untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, serta menyalurkan sebuah ide. Dalam peran manajerial ada beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu interpersonal. Interpersonal ada 3 peran, yaitu sebagai yang pertama sebagai figurehead atau tokoh utama. Jadi seorang manajer itu harus bisa menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi anak buah di bawahnya. Peran yang kedua yaitu ada leader atau kepemimpinan. Jadi seorang manajer itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena dia akan memimpin dalam sebuah tim. Peran yang ketiga yaitu liaison atau sebagai penghubung. Seorang manajer juga harus bisa membangun dan berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal dalam sebuah perusahaan. Kategori yang kedua ada informasional. Di dalam informasional terdapat 3 peran juga. Yang pertama ada monitor atau sebagai pemantau. Yang ini sebagai manajer juga berperan sebagai pencari informasi serta memantau tim yang ia pimpin baik dari segi produktivitas kerja, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota tim. Peran yang kedua yaitu diseminator atau sebagai penyebar. Seorang manajer juga harus bisa menyebarkan informasi dan mengkomunikasikan informasi ke orang lain yang ada di dalam organisasinya. Yang ketiga, peran ketiga yaitu ada spokesperson atau sebagai juru bicara. Sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Kategori yang ketiga yaitu ada decisional atau kepemutusan. Di dalam decisional ada beberapa peran. Yang pertama entrepreneur atau apa ya ini? Entrepreneur atau kewirausahaan. Ya, sebagai seorang manajer harus bisa merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek-proyek perbaikan dan peningkatan kualitas dalam produktivitas.
Selanjutnya, peran selanjutnya yaitu ada disturbance handler atau sebagai pemecahan masalah. Manajer harus bisa menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya ada resource allocator atau pengalokasi sumber daya dan sebagai negosiator atau negosiasi yang biasanya berpartisipasi dalam pengambilan bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Seorang manajer juga harus mempunyai beberapa skill, yaitu tentang yang pertama yaitu tentang komputer dan informasi serta pemecahan masalah dan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi adalah suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Dalam organisasi itu terdapat strukturnya. Struktur merupakan kerangka atau susunan perwujudan pola tentang hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Struktur organisasi itu terdapat lini dan staf, dan yang ketiga yaitu fungsional. Ini ada contoh struktur organisasi lini yang dipimpin oleh presiden, kemudian ada vice president atau production, kemudian plan manager, dan foreman A, foreman B, dan foreman C. Pada struktur organisasi lini ini terdapat pembidangan tugas yang dapat dibedakan secara jelas. Spesialisasi karyawan juga dapat berkembang secara optimal dan bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Di dalam struktur organisasi fungsional itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa kelebihannya, yaitu karyawan dapat terampil di bidang masing-masing. Selanjutnya juga terdapat efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan, dan solidaritas serta moral dan disiplin karyawan yang tinggi. Ada juga nilai minusnya, yaitu pekerjaan kadang-kadang terasa membosankan dan karyawan hanya mementingkan bidangnya. Visi dan misi perusahaan. Di dalam perusahaan untuk dapat berkembang pasti ada sebuah visi dan misi. Visi merupakan sebuah atau sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Contohnya yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Sedangkan misinya merupakan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan visi yang telah dirumuskan, sehingga akan memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan. Selain itu juga akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi dan dapat meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Ini ada contoh organisasi lini, contohnya lapangan futsal ABC. Sistemnya menggunakan analisa sistem penyewaan lapangan futsal pada lapangan futsal ABC Jakarta. Contoh struktur organisasinya seperti ini, ada owner, kemudian ada di dalam sebuah struktur organisasi lini di lapangan futsal terdapat ownernya yang mempunyai pekerja sebagai kasir dan cleaning service. Contoh visi misinya yaitu visinya menjadikan ABC Futsal sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern, lengkap dan menjamin keselamatan serta menjadi lapangan futsal utama. Sedangkan misinya yaitu dapat menambahkan karpet vinil pada lapangan agar mengurangi dampak cedera bagi pemain, meminjamkan bola secara gratis bagi penyewa lapangan, mengadakan perlombaan kompetisi futsal, dan menyediakan lahan parkir yang luas. Ini ada contoh organisasi lini dan staf. Di dalam pemimpin ada manajer penjualan dan bagian gudang dan bagian administrasi penjualan, dan terdapat visi misi di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada contoh organisasi fungsional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.